viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat segmen atau sesi fun reading lagi berupa Pick a Deck reading ya. Kali ini dengan tema ya, sampai kapan hutang karma ini baru bisa terselesaikan atau baru bisa lunas ya. Sekali lagi ya, sampai kapan hutang karma ini baru bisa terselesaikan atau dilunasi. Oke, tapi perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua. Jadi mohon bijaksanalah menyikapinya. Kalau misalnya resonate ya, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan ini, kalian berjodoh dengan readingan ini. Kalau misalnya tidak resonate, jangan dipaksakan dan jangan pula dicocok-cocokkan. Oke, bisa jadi energi yang ada di dalam readingan ini adalah vice versa atau kebolak-balik ya. Atau bisa jadi energi yang ada di dalam readingan ini adalah energi seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian, seseorang yang sedang kalian pikirkan, seperti pacar kalian, mantan kalian, suami istri kalian, saudara kalian, ya, orang tua kalian, teman ataupun tetangga kalian, itu juga bisa, ya. Jadi bijaksanalah di dalam menyikapinya. Dan namanya readingan general ini, ya. Energinya pasti bisa saling bertuang di antara deck-deck yang lainnya, oke? Jadi boleh memilih lebih dari satu deck ya, tinggal dicocokkan dengan situasi dan kondisi kalian, dan tinggal kalian sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya, oke? Dan readingan saya ini adalah timeless dan juga genderless ya. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu ya, mau kapanpun kalian menontonnya juga bisa, mau minggu depan, bulan depan, tahun depan itu juga bisa, oke? Sedangkan genderless itu adalah unisex, yang mengikuti video ini boleh pria, boleh wanita, boleh anak-anak juga, boleh ya, siapapun diri kalian, oke? Nah, di sini ada 3 deck yang terdampar di sini ya, dari kiri ke kanan. Kiri simbol gelas bunga, tengah simbol gelas mahkota, yang ketiga simbol gelas bintang. Oke, silakan boleh kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian ya. Atau bila perlu video ini di-pause-kan dulu ya, supaya untuk memantapkan apa yang menjadi pilihan kalian nantinya. Oke, atau bisa jadi video ini dibiarkan saja ya, sementara saya akan melakukan pemberitahuan. Oke, bagi diri kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Oke, kita sama-sama saling dukung-mendukung, tolong-menolong satu sama lain di sini ya. Dan bagi kalian yang ingin melakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan ya. Saya tunggu ya. Nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Silakan kalian baca baik-baik dulu dan pelajari dengan seksama segala persyaratan, aturan-aturan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan, siapa yang gerak cepat maka dia yang akan saya utamakan. Oke, paling lama kalau misalnya mesti antri saat itu ya, antrinya saya pastikan paling lama hanya 3 hari saja, tidak lewat dari waktu 3 hari. Atau kalau bisa lebih cepat, maka saya akan usahakan lebih cepat untuk diri kalian. Oke, saya rasa kalian sekarang telah memilih ya. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Oke viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama dengan simbol gelas bunga ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya, barusan akan saya bacakan sekaligus. Oke, Dear God, Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose deck number 1 with flower glasses as a symbol. Kapan hutang karma ini baru akan terlunasi atau terselesaikan ya? Kapan hutang karma ini baru akan selesai atau terbayarkan semuanya, oke? Saya akan tarik satu kartu energinya untuk dijadikan tema ya. Di sini pertama ada shifting atau perubahan bentuk ya di sini ya. Oke.
yang bergambar awan ya. Awan itu kan bisa dengan mudah berubah bentuknya ya. Kita lihat penjelasan dari kartu tarot. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 1 with flower glasses as a symbol. Kapan hutang karma ini baru akan terselesaikan atau baru akan lunas ya? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu cloud ya, shape shifting, perubahan bentuk ya. Oke, saya akan tarik kartu energinya secara acak. Pertama, di sini ada kartu Mother of Swords ya, terhubung dengan elemen udara ya, Libra, Aquarius, Gemini, terutama zodiak Libra di sini. Kedua, The Hangman, terhubung dengan planet Neptunus yang mendominasi zodiak Pisces. Yang ketiga di sini ya, Ten of Swords, terhubung dengan elemen udara lagi ya, dengan zodiak Libra, Aquarius, Gemini, terutama zodiak Gemini di sini. Kedepannya Son of Wands atau Knight of Wands ya, di sini terhubung dengan elemen api ya, Aries, Leo, Sagittarius, terutama zodiak Sagittarius di sini. Dan terakhir The High Priestess. Oke, intuisi atau kepekaan ya di sini, terhubung dengan bulan yang mendominasi zodiak Pisces di sini. Kita akan lihat kartu saran, pesan, dan nasihat untuk diri kalian. Oke. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 1 with flower glasses as a symbol. Oke, what should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan? Ya. Terkait kartu shape shifting ini. Oke, the crumbling. Oke, what are you clinging onto ya? Apa yang kalian gantungkan di sini ya? Oke, dari sini ya saya melihat dari kartu shape shifting ini, perubahan bentuk dari awan ini ya. Tentu ya, yang namanya karma itu ya pasti mesti diri kita selesaikan ya di sini. Tanpa selesai, maka hidup kita tidak akan pernah bisa berubah, tidak akan pernah bisa maju ya. Siapapun manusia yang kita hidup di sini pasti akan pernah berbuat karma di sini ya. Dan di sini shifting, perubahan bentuk di sini ya adalah sampai ya kalian benar-benar bisa mengikuti alurnya, bisa mengikhlaskannya. Di sini ada kartu cloud ya, karena cloud itu awan itu kan sangat mudah sekali di dalam berubah bentuk ya. Di sini kalian mesti bisa mengikuti alurnya ya, apapun karma yang datang berupa sentilan kayak berupa halangan, rintangan, atau berupa kegagalan kayak, mesti kalian tetap berjalan ya, meskipun sampai sebagaimana perubahan dari awan tersebut ya, ibaratnya ya, perjalanan waktu itu ya, kalian mesti bisa terima dengan ikhlas, dengan lapang dada ya. Di sini ada Mother of Sword ya, kalian mesti bisa accept ya, menerima ya, dengan cara menegaskan kepada diri kalian, bertindak tegas ya untuk memutuskan karma ini kayak gimana, yakni dengan cara mengikhlaskan. Kartu The Hangman ya, ikhlaskan dan perbanyak berdoa di sini ya, dan jalani ya setiap masalah-masalah yang datang, yang sepertinya selalu membuat kalian terpuruk ya. Setiap ada hantaman, ada pukulan yang datang, kalian tidak boleh langsung terjatuh dan menyerah. Di sini kalian mesti bisa bangkit dan bangkit lagi ya, karena semakin kalian bisa bangkit ya, kalian itu ya, hutang karma dari diri kalian itu akan semakin
jadi sedikit ya di sini ya, alias jangan menyerah di sini. Dan nanti akan saya sebutkan waktunya ya. Ada Son of Sword, a Son of Wands ya, atau Knight of Wands di sini ya. Kalian mesti dituntut, mesti berani menghadapi segala rintangan, cobaan ya, termasuk pukulan-pukulan, hal-hal yang menyedihkan di dalam hidup kalian. Dan percayakan, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui kartu The High Priestess ini ya. Gunakan intuisi kalian ya. Jadilah seseorang yang spiritual atau seseorang yang religius. Itu bisa mengurangi karma kalian. Dan kalau dihitung dari masalah waktu di sini ya, tergantung ya. Waktu itu tidak bisa menentukan bagaimana cara kalian itu memanifestasikan ya, supaya kalian bisa segera terlepas dari jeratan karma yang mesti kalian bayar saat itu ya. Tapi kalau dihitung dalam masalah waktu, di sini sword yang mendominasi ya. Sword itu adalah simbol dari harian ya. Mother of Sword atau Queen of Sword itu adalah simbol dari 13 hari. Ten of Sword itu 10 hari. Dan Wands ini adalah simbol dari mingguan ya. Dan kalau Son of Wands itu berarti ada ya 12 minggu gitu ya. Kalau kalian sudah sadar dan mulai bisa menghadapi segala keadaan yang bisa terjadi, maka waktu itu tidak akan berjalan lama saat itu ya. Apapun hal yang menyakitkan ya, yang terjadi pada diri kalian seperti kartu The Crumbling ini ya, kalian mesti fokus ya dengan apa yang menjadi tujuan dan goals kalian. Kalian mesti bisa berpikir ya, kalau oh ya, ini adalah karma di masa lalu saya yang mesti saya bayar ya. Biarkan ya masalah ini terjadi ya, yang berusaha ingin menjatuhkan saya ya. Tapi setiap masalah itu datang untuk menjatuhkan diri saya ya. Saya tetap akan bangkit lagi ya, tetap akan berdiri lagi kembali. Biarkan masalah itu datang silih berganti ya, sampai ya masalah itu selesai dan pergi sendiri, seperti kartu Son of Wands ini ya, datang secara tiba-tiba ya, secara mendadak setelah menimpa kalian. Tahu-taunya ya, kalau kalian bisa melewatinya, masalah itu akan pergi lagi ya, secara tiba-tiba juga ya. Jangan lupa mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Perkuat iman kalian di sini, jangan mudah menyerah ya. Dan apapun masalah yang datang, selain kalian berusaha untuk bangkit lagi kembali, kartu The Hangman juga mengatakan ya, kalian ikhlaskan saja, hambarkan saja ya. Jangan melawan ya. Alias seberapapun sakit yang kalian rasakan saat itu, nikmatin saja saat itu ya. Karena kalau rasa sakit itu bisa kita nikmatin, maka rasa sakit itu akan terasa semakin mudah bagi diri kita untuk melewatinya saat itu. Maka waktu akan terasa berjalan begitu cepat ya. Seperti kartu The Crumbling ini ya, hancur secara tiba-tiba ya. Kemudian keadaan akan berubah lagi menjadi baik secara tiba-tiba pada saat itu lagi ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya melalui deck kelompok yang pertama ini ya. Kartu The Crumbling ini ya dimaksudkan ya apa yang kalian gantungkan ya di sini ya. Mungkin beberapa dari kalian mungkin masih tidak bisa menerima ya segala cobaan, rintangan yang datang ke dalam hidup kalian dan terus meratapinya. Tapi dari kartu The Crumbling ini ya, dikatakan kalau misalnya ada yang harus hancur di dalam kehidupan kalian ikhlaskan saja, karena itu adalah keinginan Tuhan, keinginan ilahi dari petir ini ya. Kalau kalian bisa menerima dengan lapang dada, dengan ikhlas menghambarkannya ya, maka permasalahan itu akan lebih cepat selesai, karma itu akan lebih cepat terlunasi ya. Dan jangan lupa ya, dekatkan diri kalian kepada Tuhan juga saat itu ya, melalui kartu High Priestess ini. Jadilah orang yang religius dan spiritual saat itu juga, maka karma itu akan semakin mudah, akan semakin gampang kalian lewati, akan semakin cepat kalian lunasin saat itu. Jangan dilawan ya. Kalau misalnya ada suatu
kehancuran, penderitaan, rasa sakit yang menimpa hidup kalian, jangan kalian lawan ya, kalian terima saja apa adanya. Seperti tower yang tersambar petir ini, biarkan tersambar saja. Kalau memang harus hancur, ya udah hancur aja, ya kan? Bangun, bangkit lagi kembali ya, perubahin segala kehidupan kalian lagi kembali. Alias kartu The Hangman ini, sampai kalian benar-benar bisa mengikhlaskannya, maka karma itu akan semakin mudah kalian lunasin saat itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang pertama ya. Berhubung ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif ya. Jadi penyampaian saya mungkin seadanya saja ya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail atau lebih jelas ya, silakan kalian melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Silakan kalian baca baik-baik dulu dan pelajari dengan seksama segala aturan-aturan dan persyaratan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepatan ya, gerak cepat kalian sangat dibutuhkan ya. Semakin cepat gerakkan kalian untuk mencharter diri saya ya, semakin kalian tidak perlu menunggu lama saat itu. Paling lama kalau mesti antri saat itu, paling lama hanya 3 hari saja, tidak lebih dari 3 hari. Kalau bisa lebih cepat, saya usahakan lebih cepat. Oke, ditunggu ya. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua dengan simbol gelas mahkota di sini ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Oke. Dear God, Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose deck number 2 with Tiara Crown Glasses as a symbol ya. Sampai kapan hutang karma ini baru akan mampu terselesaikan atau baru bisa dilunasi? Oke. Saya akan tarik satu kartunya secara acak untuk dijadikan tema di sini. Compassion, kasih sayang. Wow. Ini sangat bagus sekali ya. Love, cinta, kasih sayang. Sampai kalian benar-benar bisa mengerti ya, bisa merasa mengasihi ya, bisa, dan compassion, kasih sayang itu ya penuh dengan kesabaran. Sampai kalian benar-benar ikhlas ya, benar-benar sabar ya di dalam menghadapi hutang karma kalian ya, di dalam menghadapi pembayaran karma kalian yang kemungkinan yang datangnya itu dari masalah cinta juga. Di sini kalian selalu dikecewakan, dibuat sakit hati ya di sini ya. Tapi kalian disuruh untuk tetap sabar dan jangan menyerah ya, tetap yakin. Hutang itu pasti akan terselesaikan saat kalian memiliki kesabaran untuk menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada di sini. Oke, kita lihat penjelasannya melalui kartu tarot ya. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose deck number 2 with Tiara Crown Glasses as a symbol. Sampai kapan hutang karma ini baru akan terselesaikan atau terlunasi ya. Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu love, compassion, kasih sayang ya. Jangan membenci seseorang, jangan memendam perasaan dendam pada seseorang di sini ya. Itu adalah compassion yang mesti sabar ya kalian ya. Dan kalau ada orang yang menyakiti hati dan perasaan kalian, terutama mengkhianati kalian ya dari pacar kalian, cobalah untuk berbalik mengasihi mereka, cobalah untuk sabar ya. Saat kita mengasihi seseorang, maka itu akan dicatat oleh Tuhan sebagai pahala atau karma baik bagi diri kita ya, dan hutang karma kita itu akan lebih cepat terhapus saat itu. Oke, the High Priestess ya, intuisi atau kepekaan ya, dari love dan compassion dan kasih sayang ini ya, kepekaan dari batin kalian, spiritual kalian, religius kalian mesti ditingkatkan di sini ya, terhubung dengan zodiak Pisces ya. Kedua, di sini ada Princess of Swords ya.
terhubung dengan elemen udara ya. Dengan zodiak Libra, Aquarius, Gemini, 3 zodiak sekaligus ya. Ketiga, di sini ada Knight of Chalices. Kan? Kasih sayang, ya kan? Kasihilah musuh Anda. Itulah maksudnya Knight of Chalices ya, terhubung dengan elemen air ya. Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, terutama zodiak Pisces di sini ya. Sayangilah musuh Anda itu ya. Atau sayangilah orang yang telah melukai Anda. Ten of Pentacles ya. Kenyamanan alias ada luka apapun yang terjadi pada diri kalian, kalian nikmati saja. Berusaha untuk menyamankan kalian di tengah luka-luka tersebut, di tengah rasa sakit tersebut ya. Ten of Pentacles ya, terhubung dengan elemen tanah, Capricorn, Taurus, dan Virgo, terutama zodiak Virgo di sini ya. Nyamankan ya hati dan perasaan kalian dengan cara jangan membenci di sini ya. The Devil. Kalian tidak boleh sampai kalian tidak takut ya untuk kayak gimana ya, untuk menghadapi sebuah hutang atau pembayaran karma di sini ya. Kalian tidak boleh takut ya untuk membayar karma ya, karena kalau semakin kalian takut maka karma itu akan semakin menjerat kalian saat itu. Oke, The Devil ini adalah Capricorn ya. Dan disuruh ya kalian di sini ya, jangan merasa dendam ya kepada orang-orang, jangan merasa benci ya, supaya hutang karma kalian itu lebih cepat terlunasi dan segera cepat bisa berganti menjadi sebuah karma baik di sini. Oke? Jangan memaksakan segala sesuatu itu mesti cepat-cepat terselesaikan. Kita mesti bisa menikmati prosesnya tersebut ya. Tidak boleh terburu-buru ya. Di sini makanya di sini compassion ya, mesti menggunakan hati kalian yang penuh dengan kesabaran ya di dalam menjalani semua ini, dan selalu percaya kalau badai pasti berlalu. Oke, kita lihat saran, pesan, dan nasihat untuk diri kalian. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number. With tiara crown glasses as a symbol, what should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan juga ya terkait kartu love and compassion. Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. Mirror, who and what is triggering you? Siapa dan apa yang memicu diri Anda itu ya. Cobalah Anda berkontemplasi, berusaha untuk mengintrospeksi diri kalian melalui mirror atau cermin diri ini. Lihatlah diri kalian. Kalau manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Jangankan orang lain pernah berbuat kesalahan saja, tapi diri kalian yang menonton video ini, saya percaya pasti banyak kesalahan yang pernah kalian perbuat saat itu. Mungkin kalian tidak menyadarinya ya, karena kalian tidak merasakan bagaimana rasanya di posisi yang terluka itu ya. Jadi kalian mungkin tidak sadar atau itu hanyalah sebuah kehilafan ya. Namun dari kehilafan itu telah menjadi karma bagi diri kalian. Dan di sini maksudnya dari mirror ini, cobalah sadar ya. Lihat ke dalam diri kalian, coba diingat lagi, flashback lagi ke masa lalu ya, apa yang pernah kalian perbuat pada orang-orang. Pernahkah kalian menyakiti hati seseorang, mengecewakan seseorang, mengkhianati seseorang ya? Dan di sini who or what is triggering you ya? Siapa dan apa yang men-trigger diri Anda itu, yang membuat Anda terluka? Mungkin kalian pernah berhutang pada si orang atau si sesuatu tersebut ya, sehingga hari ini kalian dituntut mesti membayarnya, dan kalian mesti menyelesaikannya saat itu juga. Dan saat kalian menyelesaikannya, hutang karma ini kalian selesaikan dengan penuh rasa kasih sayang, penuh rasa pengertian, penuh rasa kesabaran ya. Jangan memendam amarah, emosi ataupun kebencian ya. Jangan dendam ya. Saat itu dengan luka patah hati ya yang kalian terima saat itu akibat pengkhianatan seseorang ya, mungkin saja
kalian pernah membuat sakit hati seseorang di waktu-waktu sebelumnya, tapi kalian tidak teringat ya. Bisa jadi itu kawan kalian ya, atau orang tua kalian ya, yang kalian buat sakit hati ya, kalian tidak sadar ya. Makanya di sini ya, perdalam iman kalian, dekatkan diri kalian kepada Tuhan. Saat kalian bisa mendekatkan diri kepada Tuhan ya, dan saat kalian bisa berubah menjadi seorang yang penuh kesadaran ya, barusan karma itu bisa terlunasi, dibayar oleh diri kalian. Waktu itu barusan akan terasa jadi cepat berlalu ya. Di sini ada Knight of Chalices atau Knight of Cups ya. Apapun ya, rintangan-rintangan, rasa sakit yang kalian alami akibat pengkhianatan, dikhianati seseorang, kalian tidak boleh membalasnya dengan kebencian, rasa sakit hati ya. Tidak boleh membalasnya ya dengan dendam ya kepada diri mereka, tapi cobalah untuk berbalik mengasihi orang yang telah menyakiti kalian, maka itu akan tercatat ya, menjadi karma baik kalian, menjadi pahala bagi diri kalian, sehingga ya Tuhan pasti akan menggantikannya dengan rezeki yang berlimpah saat itu, dengan tidak kekurangan apapun saat itu ya. Dan kalian jangan kayak gimana ya, merasa takut ya saat itu ya, merasa takut, merasa marah ya saat itu kepada si orang yang telah melukai kalian saat itu ya. Jangan berusaha untuk ingin membalaskan dendam pada mereka saat itu, karena ya hutang karma ini saat sudah selesai, maka orang itu akan dengan sendirinya berhenti menyakiti diri kalian secara tiba-tiba ya. Makanya di sini jangan membalas sebuah kebencian dengan kebencian juga. Jangan membalas kebencian yang ditebarkan oleh orang itu dengan rasa dendam dari diri kita, tapi balaslah kebencian itu dengan kasih sayang ya, dengan memberi perhatian, dengan kasihan pada mereka. Maka itu akan menjadi karma baik kita. Di saat kita memiliki karma baik ya, karma baik kita itu akan menutup ya karma buruk yang pernah kita perbuat sebelumnya, dan akan membuat kita semakin cepat untuk menyelesaikan hutang dan pembayaran karma ini. Dan di sini kalau mau berbicara soal waktu ya, di sini sword pertanda simbol dari harian ya. Kalau Princess of Sword berarti 11 hari itu paling cepat ya. Tergantung bagaimana cara kalian memanifestasikannya. Ingat ya, so tidak ada kesalahpahaman lagi ya. Bagaimana cara kalian memanifest atau melepaskan diri dari hutang karma ini dengan cara membayar ya. Sedangkan cups ini adalah simbol bulanan. Jadi Knight of Cups ya, Knight of Chalices ini adalah 12 cup ya, alias 12 bulan ya, atau 1 tahun. Dan di sini ada Ten of Pentacles. Pentacles ini adalah simbol dari tahunan. Kalau 10 Pentacles bisa jadi paling lama kalau kalian tidak terima saat itu dan berusaha untuk membalaskan dendam ya pada orang yang menyakiti kalian, maka hutang karma ini akan terus berlanjut. Kalian akan terus dikhianati orang terus, kalau tidak oleh orang yang sama maka oleh orang yang lain lagi saat itu ya, hingga waktu kalian akan mengulur-ngulur ya, akan tertarik dan terurur hingga panjang, hingga sampai waktu 10 tahun ke depannya ya saat itu. Oke, makanya di sini dari kartu mirror atau cermin ini disuruh kalian untuk menyadari ya diri kalian, untuk supaya agar kalian bisa ikhlas dan menerima ya segala cobaan, rasa sakit yang datang ke dalam kehidupan kalian. Itu adalah sebuah pembayaran karma ya. Semakin kalian ikhlas bisa menerimanya, semakin kalian sadar ya kalau ini adalah pembayaran karma, maka karma itu akan semakin cepat bisa kalian lalui. Karma itu akan semakin cepat untuk bisa terlunasi saat itu ya. Semoga kalian bisa mengerti ya. Ini adalah readingan general ya. Jadi mungkin penyampaian saya ini hanya seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail atau lebih akurat, silakan lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Kalian silakan baca baik-baik dulu dan pelajari dengan seksama ya segala peraturan persyaratan ya dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepatan, siapa yang gerak cepat dia yang akan saya utamakan. Yang gerak lambat ya
terpaksa mesti antri. Kalau mesti antri saat itu, saya akan pastikan paling lama itu hanya 3 hari saja, tidak lewat atau tidak lebih dari waktu 3 hari tersebut. Ya, kalau bisa lebih cepat maka saya akan usahakan lebih cepat untuk diri kalian. Ditunggu gerak cepatnya ya, guys ya. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga dengan simbol gelas bintang. Oke, untuk menghemat waktu saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Dear God, Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose deck number 3 with star glasses as a symbol. Sampai kapan hutang karma ini baru bisa terselesaikan atau terlunasi ya? Sampai kapan hutang karma ini baru bisa terselesaikan atau terlunasi? Oke. Saya akan tarik satu kartunya secara acak untuk dijadikan tema. Lightning, petir ya, atau power, kekuatan. Oke. Saya merasakan beberapa orang yang memilih deck kelompok yang ketiga ini, hidup kalian ya penuh dengan masalah ya, dari masalah keuangan, dari masalah keluarga ya, dari masalah cinta juga yang kayaknya datang bertubi-tubi ya, langsung seperti menyambar kalian bagaikan kalian tersambar petir gitu ya, yang membuat kalian shock, yang membuat kalian panik ya, dan kayak membuat guncangan di dalam hidup kalian ya. Tapi apapun hal itu, di sini power, kekuatan, kalian mesti kuat, dituntut untuk kuat ya. Semakin kalian kuat maka semakin ya kalian bisa bertahan saat itu. Saat kalian semakin bisa bertahan maka saat ini badai ini dan cobaan badai dari petir-petir dan ombak-ombak ini akan terasa lebih cepat bisa kalian hadapi ya. Selain bisa kalian hadapi juga akan terasa lebih mudah untuk kalian lewati saat itu. Yang penting dari cobaan ini ya, power ini untuk melatih kekuatan kalian ya, untuk memperkuat diri kalian. Kalau kalian tidak kuat maka cobaan ini akan datang terus menerus, karena ini sudah keinginan dari ilahi atau keinginan dari alam semesta ya, dari Tuhan kepada diri kalian. Oke, kita lihat penjelasannya melalui kartu tarot. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose deck number 3 ya, with star glasses as a symbol. Explain to us ya, sampai kapan hutang karma ini baru bisa terselesaikan atau terbayarkan atau bisa terlunasi ya. Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu lightning atau power ya, lightning atau power. Oke, saya akan tarik kartunya secara acak. Pertama di sini ada kartu the world. Terhubung dengan planet Saturnus yang mendominasi zodiak Capricorn di sini. Of Swords, mandek ya. Mandek di sini. Nah, di sini terhubung dengan elemen udara Libra, Aquarius, Gemini, terutama zodiak Gemini di sini. Ketiga, maaf ya, bersendawa. Page of Wands, berkomunikasi atau berharap, berdoa kepada Tuhan di sini ya. Terhubung dengan elemen api ya, Aries, Leo, Sagittarius, 3 zodiak sekaligus. Ketiga di sini ya, simbol spiritual, religius ya, Ace of Wands, 3 zodiak sekaligus dari elemen api ya, Aries, Leo, Sagittarius ya. Pengharapan, jangan berhenti ya, jangan mudah menyerah ya. Tetap berpengharapan ya, jangan mudah untuk merasa trauma di sini ya, simbol dari kekuatan juga ya, dan perbanyak berdoa kepada Tuhan. Oke. Kelima di sini kartu The Tower, perubahan secara tiba-tiba ya, secara mendadak berupa kehancuran di sini ya. Aries, zodiak Aries ya, terhubung dengan planet Mars yang
mendominasi zodiak Aries di sini ya. Dan di sini saya akan lihat dulu kartu saran pesan dan nasihat untuk bagi diri kalian, apa yang mesti kalian lakukan ya. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution ya, for us who pick and choose that number 3 with star glasses as a symbol ya. What should we do, what we must do, apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu lightning atau power, guncangan berat ya. Ini the ever unfolding rose ya. Oke. Crack open ya. It's happening for you, not to you. Oke, nanti akan saya jelaskan ya. Crack open ya. Retakan yang terbuka ya, terjadi pada diri Anda, tidak untuk diri Anda ya. Oke, the ever, sesuatu yang pernah ya. Unfolding rose ya. Oke. Di sini saya ingin mengatakan ya, mungkin hidup kalian ini ya selalu dipenuhi oleh masalah ya, dari sekeliling kalian yang sepertinya mengelilingi kalian di sini ya. Lihat seorang wanita yang sedang berada di dalam lingkaran. Makanya di sini ada kartu lightning power. Sepertinya guncangan ini sudah datang dari petir, datang dari ombak lagi, datang dari angin-angin yang kuat berhembus lagi ya, batu-batu karang lagi yang ada di sini ya. Namun ya, dari cobaan ini ya adalah untuk membersihkan karma kalian ya. Makin banyak cobaan yang datang ke dalam hidup kalian, maka akan lebih cepat kalian selesaikan karma tersebut ya. Karena di sini kalau berbicara soal waktu, kalau kalian ya bisa membebaskan diri saat itu ya, atau bisa berubah menjadi seseorang yang kuat, seseorang yang tabah, seseorang yang sabar saat itu, maka karma itu ya paling cepat itu Eight of Swords, simbol dari harian ya. Paling cepat itu masalah kalian bisa berakhir dalam waktu 8 hari saja. Kalau kalian sabar dengan sangat ikhlas ya, mau terjadi ya sudah, biarkan aja terjadi ya kan. Yang penting apa yang ingin kalian lakukan pada diri saya, silakan kalian lakukan. Kalian ingin menampar saya, kalian silakan tamparlah di diri saya. Mungkin itu untuk membayar karma ya, karena mungkin dulu saya pernah menampar seseorang ya, menyakiti seseorang, melukai seseorang. Dan di sini kalau ditanya ya, dari kartu Eight of Swords ini kapan ya kalian baru bisa membayar hutang karma ini hingga lunas ya, sampai kalian tidak merasa mandek dulu di sini, karena kalian mandek ya saat menghadapi cobaan dan rintangan ini. Kalian sampai kebingungan, tidak tahu apa yang mesti kalian lakukan, padahal dari cobaan dan rintangan ya, dari rasa sakit yang datang kepada kalian yang kayaknya seolah bertubi-tubi ya, yang kayaknya kok seperti tiada habis-habisnya ya, itu adalah simbol atau pertanda menyuruh kalian untuk mengikhlaskan saja, hambarkan saja ya. Cobalah untuk kosongkan diri kalian saat itu ya, biarkan saja terjadi, kalian terima saja dengan ikhlas dan lapang dada, jangan melakukan perlawanan saat itu ya. Dan di sini Page of Wands ya, kalau kalian tidak tahan, boleh kalian cerita, curhat pada seseorang, lakukan komunikasi dengan seseorang ya. Dan kartu Page of Wands ini disuruh kalian tetap ya bertahan ya, hadapi dengan lapang dada, dengan penuh kebijaksanaan ya, dengan perbanyak berdoa kepada Tuhan juga ya. Dan di sini ada Ace of Wands ya, karena saat kalian bisa bersabar menghadapi segala rintangan, masalah apapun yang rumit datang ke dalam kehidupan kalian yang secara bertubi-tubi tiada habisnya, dengan menggantungkan diri kalian ke hal yang religius, menggantungkan diri kalian kepada Tuhan, dan mengikhlaskan masalah tersebut terjadi pada diri kalian tanpa berusaha ingin melawan ya, alias dengan kalian accept saja, terima saja saat itu, maka hati kalian juga akan merasa tenang dan akan damai sekali. Dan saat itu juga secepat mungkin ya,
masalah yang akan terjadi pada diri kalian ya akan segera terselesaikan dengan cara sendirinya saja di saat kalian ikhlas ya, rela memandang hambar ya, atau gimana ya, mengikhlaskan ya di sini ya. Biarkan saja terjadi. Kalau memang mau hancur, biarkan hancur ya. The tower di sini ya. Kalau kalian bisa menerimanya saat itu dan pikiran kalian cukup terbuka ya, dan berpikir secara logika, semakin banyak masalah yang datang kepada diri kalian, maka saat itu ya hutang karma kalian akan semakin cepat untuk terlunasi, untuk semakin cepat terselesaikan saat itu. Seharusnya kalian bisa lebih bersyukur saat itu ya, dengan masalah-masalah konflik-konflik yang terjadi di dalam kehidupan kalian ya. Seperti ya kalian ingin dimaki orang misalnya ya, biarkan saja orang itu mau memaki kalian ya. Kalau orang itu ingin menampar pipi kanan kalian, sekaligus saat itu kalau bisa berikan pipi kiri kalian juga untuk mereka tampar. Setelah puas, mereka akan berhenti untuk menampar diri kalian. Kalau kalian membalasnya lagi dengan sebuah tamparan lagi plak gitu kan, nah saat itu karma kalian tidak akan terbayarkan saat itu. Yang ada hanyalah saling melempar karma di sini ya. Seharusnya setelah kalian mendapatkan tamparan saat itu misalnya ya, hutang karma kalian sudah semakin ringan saat itu ya, kalau kalian tidak membalasnya. Tapi saat kalian membalasnya kembali, hutang karma kalian akan menjadi berat lagi kembali. Oke? Menjadi berat lagi kembali karena kalian tidak terima pembayaran karma tersebut. Maka hidup kalian akan berlanjut terus memiliki masalah saat itu. Oke? Dan tetap jangan lupa ya, dengan orang yang penuh dengan kesabaran ya, dengan menghadapi segala sesuatu, badai cobaan, rintangan ya, gelombang-gelombang kehidupan ya, batu karang dari rintangan, cobaan, halangan, hambatan ya, petir yang menyambar ya, sebagai sebuah kehancuran di dalam hidup kalian ya. Kalau kalian ya bisa bawa enjoy, tenang dan terima saja semua itu, maka hidup kalian juga akan terasa lebih ringan saat itu. Sehingga perubahan besar saat itu akan terjadi pada diri kalian di saat kalian sudah bisa mengikhlaskannya, bisa menerimanya dengan lapang dada saat itu. Oke? Maka karma itu kemungkinan bisa berakhir dengan sangat cepat sekali, hanya dalam sekejap mata saja ya. Karena di sini of Swords itu mungkin dalam simbol harian ya, satu sword satu hari. Kalau 8 sword berarti 8 hari ya. Di sini Page of Wands ya, 11 tongkat ya. Tongkat itu simbol dari mingguan ya. 11 tongkat berarti 11 minggu, atau Ace of Wands 1 minggu saja sudah mampu untuk terselesaikan kalau kalian ya misalnya menghambarkan saja, mengikhlaskan saja segala sesuatu terjadi seperti apa adanya ya. Dan kalian membiarkan semua itu terjadi di dalam hidup kalian tanpa melakukan perlawanan sedikit pun ya, tanpa mau membalaskan sedikit pun. Oke? Sebentar ya, maka di sini dikatakan ya, unfolding rose ini adalah mawar yang mekar ya, untuk selama-lamanya ya. Di sini ya, crack open is happening for you. Kalau kalian bisa menerima segala karma itu atau halangan sesuatu yang menyakitkan itu terjadi di dalam hidup kalian dengan memandang hambar ya, dengan kayak mengikhlaskannya tanpa mesti memendam rasa kemarahan, emosi dan kebencian saat itu ya, maka saat itu kalian akan menjadi seperti sesosok bunga mawar yang mekar dengan begitu indahnya, dan mekarnya kalian itu akan selama-lamanya ya, yang menebar keindahan, yang menebar wewangian. Dan bunga mawar itu tampak begitu lembut, tampak begitu cantik, namun juga begitu kuat ya, karena batangnya dipenuhi dengan duri saat itu ya. Makanya ini disebut power ya, kekuatan ya. Kalian mesti memiliki kekuatan untuk bisa menghadapinya. Dan kekuatan bagaimana dan dari mana datangnya kekuatan kalian? Dari doa kalian ya. Udah itu dari kekuatan hati kalian ya, yang bisa mengikhlaskan tanpa mesti merasa dendam,
dengan menerima apa adanya tanpa mesti marah ya saat itu ya, memendam emosi saat itu, maka saat itu ya, setelah karma itu berakhir, kalian ibaratnya seperti bunga mawar yang sangat indah ini, yang akan mekar, dan sekali mekar itu akan menebar keharuman, pesona, kecantikan ya, selama-lamanya. Tidak akan layu lagi, tidak akan gugur lagi ya, kalau kalian sanggup menerima semua ini dengan penuh keikhlasan. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, yang seadanya melalui readingan general ini ya. Maklum ini readingan general juga ya, penyampaian saya mungkin seadanya. Kalau misalnya ingin penyampaian yang lebih jelas atau lebih akurat, lebih mendetail ya, silakan kalian melakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dulu dan pelajari dengan seksama segala aturan-aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan, siapa yang gerak cepat maka dia yang akan saya utamakan ya. Kalau misalnya yang geraknya lambat ya terpaksa mesti antri, tapi biarpun mesti antri, saya pastikan antriannya tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Kalau bisa lebih cepat maka saya akan usahakan lebih cepat. Oke, ditunggu ya gerak cepat kalian ya. Nah, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Semoga bacaan saya bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua ya. Dan bukan permasalahan, kembali lagi, bukan permasalahan resonate atau tidaknya ya, tapi masalahnya kalian bisa mengambil sisi-sisi atau segi-segi positif dari readingan ini ya, agar ya dari readingan ini bisa membuka hati dan pikiran kalian, supaya kalian tersadar apa yang boleh kalian lakukan dan apa yang tidak boleh kalian lakukan. Setidaknya saat itu ya, apa yang telah kalian ketahui, kalian telah memiliki langkah-langkah atau tindakan pencegahan untuk mengantisipasi segala permasalahan buruk yang ditakutkan bisa terjadi untuk kedepannya. Oke, dan kalau tidak, seandainya tidak bisa kalian cegah juga, tidak bisa kalian atasi juga permasalahan tersebut, maka setidaknya dari readingan ini ya, telah membuat kalian bisa lebih mempersiapkan diri ya, untuk menghadapinya, untuk menerimanya ya, tanpa perlu merasa kaget, syok, panik, galau, gelisah, stres lagi, ataupun sampai tertekan dan frustasi lagi saat itu ya, karena kalian telah mengetahuinya sebelumnya. Oke. Dan bagi kalian kalau merasa video ini berguna dan bermanfaat bagi diri kalian, sekali lagi saya memohon dukungannya dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share ya. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk membantu diri kalian semua. Oke, kita sama-sama saling tolong menolong dan bantu membantu satu sama lain. Dan bagi kalian ya, pemberitahuan pertama, bagi kalian yang ingin melakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan ya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik terlebih dahulu dan pelajari dengan seksama segala persyaratan, peraturan, dan ketentuan apa saja yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke? Ditunggu gerak cepatnya ya. Yang paling cepat sampai kepada diri saya, maka dia yang akan saya dahulukan, akan saya utamakan. Yang misalnya geraknya agak sedikit lambat, ya apa boleh buat, ya kan, terpaksa mesti antri saat itu. Tapi biarpun mesti antri, saya akan pastikan antrian paling lama hanya 3 hari saja saat itu ya, dan tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Kalau bisa lebih cepat, saya akan utamakan ya, atau saya buat lebih cepat saat itu. Oke, ditunggu ya gerak cepatnya ya. Dan pemberitahuan kedua, saya ada membuka grup di Facebook namanya Tarot Mania Indonesia. Sekali lagi, Tarot Mania Indonesia. Di dalam grup Tarot Mania Indonesia ada tarot reader yang lainnya. Mereka semua adalah kawan-kawan saya yang telah membuat video di channel YouTube ini juga ya, dan telah saya jadikan moderator di dalam grup tersebut. Oke. Kalian dipersilakan untuk bergabung, dan pada saat itu kalau misalnya kalian memiliki masalah ya, dan saya tidak bisa menangani dan menyelesaikan permasalahan kalian,
maka saat itu masih ada tarot-tarot reader yang lainnya yang bisa ikut meresolve dan menghandle permasalahan kalian. Kalian cukup mencari moderator-moderator yang ada di dalam grup Tarot Mania Indonesia tersebut, itu saja. Oke. Dan pemberitahuan yang ketiga, silakan di follow akun Instagram saya, di mana IG akun Instagram saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Ditunggu ya. Kalau misalnya ya saat itu ya kalian telah follow IG akun Instagram saya dan kalian memiliki masalah saat itu, dan kalian bisa sharing curhat dengan diri saya, dan saat kalian sharing curhat dengan diri saya ya, kalian tengah menyalurkan energi permasalahan kalian kepada diri saya sehingga tersampaikan lebih jelas, dan ini bisa mempengaruhi keakuratan readingan saya ke depannya nanti, dimana readingan saya buat hanya untuk diri kalian semua. Oke, dan saat kalian sharing curhat dengan diri saya, meskipun ya pengalaman dan pengetahuan saya memiliki keterbatasan, tapi semaksimal mungkin ya, sebaik mungkin ya, saya akan berusaha untuk memberikan solusi dan jalan keluar yang positif bagi diri kalian ya. Ya, hanya tinggal kalian mau cerita atau tidak saja saat itu ya, walaupun tidak melakukan konsultasi personal ataupun private reading ya. Dan pemberitahuan yang terakhir, oh ya maaf, ini adalah pemberitahuan yang terakhir ya, dan jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian. Dan akhir kata saya ingin pamit undur diri dulu. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu sadu sadu.